Oke teman-teman, kembali lagi di Mr. AB Channel. Jadi pagi ini kita sudah kedatangan tamu ya. Ini ibu-ibu bawa anak kecil usia 5 tahun. Ini seusia anak saya ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bukanya jam 10. Jadi timnya Mr. AB itu datangnya jam 10. Dan kebetulan Grey 1 atau kantor kita itu satu rumah ya sama rumah kita di kampung. Jadi kalau timnya kita mas-masnya belum ada yang datang itu kita bisa lebih duluan membantu juga ya kalau kita ownernya bisa motong rambut itu. Jadi orangnya nggak sampai balik gitu teman-teman. Jadi ini langsung kita kerjakan sendiri. Jadi ini mumpung pagi masih jam 9 dan ini sudah ada pelanggan yang masuk ya teman-teman. Jadi ini tamu kita yang pertama. Oke, jadi biasanya kalau bukanya lebih pagi itu biasanya pagi itu jadi ramai teman-teman. Tapi kalau bukanya pagi itu telat, biasanya tempat cukur itu kalau pagi itu bisa jadi bisa sepi ya teman-teman. Jadi kalaupun ya mungkin rezeki bisa dijemput lebih pagi itu lebih baik lah teman-teman. Itu istilahnya orang Jawa ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita eksekusi. Kita bikin belahan rambutnya, kita bagi dulu ya supaya nanti rambutnya bisa terbagi antara lapisan rambut yang atas sama yang bawah itu bisa dibelah menjadi dua teman-teman. Jadi supaya nanti saat kita mengerjakan pola itu rambut bagian atas itu tidak sampai mengganggu sampai jatuh ke bawah dan kepotong ya. Nanti kalau yang atasnya kepotong pakai clipper ya hasilnya bisa berantakan teman-teman. Untuk tipsnya pagi ini, jadi teman-teman yang baru belajar potong rambut, saat kita mencukur itu jangan lupa berdoa dan dimulai dari kanan teman-teman. Ini ilmu dari Cak Nur ya. Mungkin teman-teman yang pengen tahu tutorial dari Cak Nur Malang itu bisa dicari ya di YouTube ya, nanti bisa ketemu Cak Nur Barber Malang. Nah, jadi kalau Cak Nur itu mengajarkan kita juga mengingatkan bahwa kalau motong rambut itu dari sebelah kanan teman-teman. Jadi juga makan juga pakai tangan kanan. Intinya kalau memulai sesuatu itu dari kanan itu lebih baik teman-teman. Oke, jadi untuk polanya kita tetap pakai guard atau sepatu nomor 2 ya teman-teman. Ini cara yang paling termudah juga. Jadi ini teknik yang kita miliki adalah teknik kampung lah. Jadi bukan teknik yang orang-orang yang hebat-hebat, bukan. Jadi kita hanya mengajarkan supaya teman-teman pemula itu nggak takut dan nggak grogi ya saat belajar potong rambut. Karena konten kita selain memang untuk mengedukasi, kita juga pengen menginspirasi teman-teman bahwa memulai usaha potong rambut itu dimulai dari yang terkecil dulu, yang paling gampang dan yang paling mudah dulu teman-teman. Jadi jangan sampai over tools ya atau over peralatan. Misalkan peralatannya memang kita bisanya beli satu ya satu dulu. Jadi nggak perlu kita harus beli banyak sekali, dan yang mahal-mahal nggak perlu dulu teman-teman. Jadi kalau pemula yang penting kita bisa memulai dulu, belajar dulu, dan kita bisa mulai latihan teman-teman, latihan motong rambut, latihan nyukur ya teman-teman, seperti itu. Untuk anak-anak yang seusia 5 tahun seperti ini itu sebenarnya belum bisa ya untuk dandan atau memikirkan gaya rambutnya teman-teman. Jadi kalaupun ini masih anak-anak, sebagai tukang cukur atau sebagai seniman itu kita juga harus diskusi dan komunikasi ya dengan orang tuanya maunya dipotong seperti apa. Karena ya anak kecil itu ya nurut aja sama orang tuanya. Jangan sampai nanti cekcok ya, anaknya misalkan pengennya ada gambar gitu, mereka pengennya salah satu idolanya, sedangkan orang tuanya pengennya dipapras saja pendek ya. Kita nanti jadi bingung mau nurutin anaknya atau nurutin orang tuanya. Yang penting kita harus sesuai dengan keinginan mereka lah intinya teman-teman. Dan poinnya mereka pengen apa kita turutin aja teman-teman. Jadi anak kecil itu ya terus terang pasti belum tahu ya gaya-gaya rambut yang sekarang itu seperti apa. Cara nyisir aja pasti belum bisa ya, apalagi gaya potongan rambut pasti mereka juga masih nurut orang tuanya. Tapi dengan syarat tukang cukur juga harus mengerjakan dengan baik dan benar. Jangan sampai kalau ini hanya anak-anak terus kita berpandangan sebelah mata ya, terus kita ngerjakannya asal-asalan atau terlalu buru-buru, itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi ini sama aja ya, pelanggannya walaupun anak-anak, remaja atau dewasa itu cara finishingnya juga harus profesional teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai usaha potong rambut, jangan lupa selalu memberikan hiburan ya, terutama untuk anak kecil seperti ini. Jadi yang pertama itu pasti musik ya. Kalaupun kita misalkan sukanya musik-musik rock, musik jazz ya terserah lah, itu haknya teman-teman yang punya tempat. Tapi kalau memang pelanggannya anak-anak ya, misalkan yang masuk pagi-pagi itu selalu rutin anak-anak dulu misalkan gitu, ya kita puterin lah musik-musik anak-anak yang mereka suka seperti itu. Jadi suasananya barbershop itu jadi lebih
apa ya, familiar gitu teman-teman. Jadi lebih ke kita bisa juga memberikan servis dan mungkin ruang kita jadi enak buat anak-anak juga. Jadi nggak hanya musik-musik terus. Kalau kita misalkan fanatiknya musik rock terus seperti itu enggak juga ya teman-teman. Nah ini juga sebaliknya ya teman-teman. Jadi kalau pelanggannya dewasa atau orang tua pagi-pagi gitu ya enaknya musiknya keroncong, atau kita puterin lagu-lagu dangdut lah, atau mungkin kita bisa by request mau musik apa Pak. Ini mumpung masih pagi kita bisa sambil ngopi sambil potong rambut dan hiburannya musik Pak di sini. Nah itu orangnya jadi senang teman-teman. Ya itu bagaimana kita bisa membawa pelanggan itu masuk ke ruangan kita itu jadi santai, jadi rileks teman-teman. Ya barbershop itu mungkin kurang lebih seperti itulah yang kita maksud. Jadi kalaupun memang barbershop itu pada intinya hanya tempat potong rambut, ya kita sekarang juga saking banyaknya tempat cukur ya kita harus memberikan treatment atau memberikan sesuatu yang berbeda lah, supaya mereka itu ke tempat kita itu nggak hanya potong rambut aja, tapi mereka bisa sampai mungkin bilang bahwa tempatnya nyaman, ruangnya nyaman gitu kan, terus parkirnya enak, terus full musiknya bisa request loh. Nah itu mantep banget teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu ya kalau di tempat kita. Oke, jadi ini karena kontennya anak-anak, jadi kita santai aja ya. Ini tiba-tiba juga udah selesai motong rambutnya. Ini tinggal di line up aja, jadi tinggal di saving supaya nanti lebih jelas dan lebih detail ya. Untuk lekuk-lekuknya, lingkaran-lingkaran di area telinga itu lebih bersih teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya kalau untuk motong rambut anak-anak. Jadi kita yang penting santai, kita bisa menghibur anak-anak, bisa membuat mereka ketawa. Jadi jangan diem aja teman-teman. Jadi anak-anak itu maunya juga diajak ngobrol, tapi ngobrolnya juga jangan ngobrol dewasa teman-teman. Jadi ngobrol santai aja, yang lucu-lucu aja gitu. Oke, jadi setelah di saving atau di line up, ini jangan lupa dibersihkan ya teman-teman pakai kuas seperti ini, kuas yang halus. Jadi ini juga banyak ya di Shopee atau di Tokopedia, teman-teman bisa beli online teman-teman. Nah jadi semua harus sama ya teman-teman antara kanan dan kiri, jadi supaya nanti garis-garisnya juga lebih jelas dan lebih tegas teman-teman. Nah untuk proses line ini bisa pakai detailer teman-teman atau pakai trimmer. Jadi lebih enak kalau buat anak-anak, jadi anaknya gerak-gerak kita bisa ikut ikut fleksibel lah. Jadi jangan sampai kalau kita anak-anak terus kita pakai rasor terus kita jadi gores telinga atau kulitnya jadi terluka, itu jangan sampai teman-teman. Jadi kalau anak-anak cukup pakai trimmer aja teman-teman. Oke, jadi untuk anak-anak itu biasanya itu masih ada sisa-sisa di lekukan leher bagian belakang karena mungkin masih terlalu ada lekuk-lekuknya karena tulangnya belum terbentuk sempurna, atau anak kecil biasanya ada lekukan gitu teman-teman, dan itu harus kita bersihkan ya. Jadi harus telaten ya kalau sebagai tukang cukur itu. Oke, selanjutnya untuk rambut bagian atas jangan lupa dibasahin dulu seperti ini. Airnya pakai air sumur biasa aja teman-teman, jadi lebih enak dan gampang teman-teman. Jadi nggak usah pakai air garam atau nggak usah pakai air campur-campuran teman-teman, nanti malah tambah bahaya ya untuk guntingnya atau untuk rambutnya. Jadi mending pakai air biasa, air mentah teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman suka pakai air mateng ya nggak apa-apa ya teman-teman, itu lebih baik lah mungkin ya. Cuman kalau di tempat kita tetap biasa aja pakai air. Oke, langsung kita eksekusi ya guntingannya. Yang penting bagian atas itu bisa rata sesuai dengan requestnya mamahnya atau ibunya ini, anak ini. Jadi kalau motong rambut anak-anak itu menurut kita seru ya, dan malah bisa membuat hiburan juga. Sebagai tukang cukur itu terhibur kalau motong anak-anak, karena ya kita bisa sharing, bisa ngobrol lucu-lucuan lah kalau sama anak-anak itu. Untuk masalah rambutnya ya kita komunikasinya dengan orang tuanya teman-teman. Oke, jadi kebetulan untuk rambut bagian atas pelanggan saya ini, jadi ini adiknya ini rambutnya agak tipis dan gelombang teman-teman. Jadi saat pengguntingan harus lebih hati-hati, karena kalau rambutnya kriwil-kriwil atau melengkung-melengkung itu rentan tangan kita, jari kita rentan ke gunting teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih ekstra hati-hati ya teman-teman. Jadi tingkat kehati-hatiannya itu diper apa teman-teman. Intinya sing hati-hati lah. Jadi
umpama kita motong rambut biasanya kita bisa satset ya kalau motong rambut yang lurus-lurus itu. Tapi kalau untuk tipe rambut yang tipis dan melengkung itu kita jauh harus lebih hati-hati teman-teman, supaya nanti tangan kita juga aman, nggak sampai nggak sampai berdarah-darah lah teman-teman. Oke, jadi terima kasih teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel kita. Alhamdulillah di konten ini channel kita sudah dimonetisasi dan kita sudah dapat AdSense teman-teman. Jadi terima kasih doa dan dukungannya teman-teman semuanya yang sudah subscribe. Jadi mungkin channel kita nggak akan bisa berkembang ya tanpa dukungan dan support teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita, jangan lupa klik ya tombol subscribe-nya dan klik loncengnya supaya teman-teman tahu ya bahwa tukang cukur itu bisa sukses dan bisa mandiri teman-teman. Jadi untuk memperbaiki nasib ekonomi itu kita harus belajar motong rambut ya teman-teman, supaya kita bisa punya keterampilan dan kita bisa mandiri teman-teman. Tujuannya potong rambut itu mandiri teman-teman. Jadi jangan sampai kita sampai tua itu hanya motong rambut aja. Jadi kita juga harus punya tim, kita punya karyawan ya, supaya kita punya usaha itu bisa berkembang dan kita bisa membuka lowongan pekerjaan yang seluas-luasnya. Jadi pengangguran itu bisa teratasi ya dengan belajar potong rambut teman-teman. Oke, kemarin ada yang tanya soal keep ya. Jadi ini keepnya kita beli di Shopee, nanti kita cantumkan di deskripsi teman-teman kalau teman-teman mau beli. Jadi ini selain adem, ini kainnya juga tebal teman-teman. Jadi ini nggak tipis terawang-terawang gitu, bukan ya. Jadi ini bagus banget. Dan kita kemarin beli 3 ya teman-teman, itu harganya kalau nggak salah sekitar 50 ribuan. Jadi ini juga nggak mahal teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video kita kali ini sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa sayangi keluarga dan selalu semangat ya dalam bekerja supaya kita bisa terus bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.